Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Asep Bird. Pada kesempatan ini dimana saya akan membahas tentang kacer balon, kacer muda laut. Dimana ada pertanyaan dari sahabat kecumania gitu. Bagaimana cara menghilangkan kacer balon gitu. Sebelumnya kita lihat dulu beberapa referensi dari teman saya, karena sebelum ini saya sempat WA, sempat hubungi teman-teman, di mana teman-teman ini udah berpengalaman dalam dunia kacer gitu ya. Oh, malam Om, sibuk gak? Mau tanya, saya mau dokumentasi kacer balon, cara menghilangkan balon. Menurut Om sendiri gimana nih Om? Tusuk pakai jarum, balonnya pecah, Om. Ah, ini bawa jarum ke lapang ya. Kacer balon kan banyak faktor, Om. Sebelum kita nanganin kacer balon, kita pahami dulu. Kacer di atas gantangan ataupun di rumah burung bisa balon itu faktornya apa? Karena faktornya nggak satu dua faktor, banyak. eh Secara intinya itu harus gimana Om, menurut Om harus diapain, harus gimana gitu ya. Kalau untuk saya sendiri penanganan kacer balon, Om, ya, mungkin untuk menghilangkan balonnya mah enggak ya, karena nangkur balon ataupun ngebagong itu kan sifat alami kacer. Cuma kan gimana kita mengkondisikan burung itu agar tidak terjadi balon, nangkur ataupun ngebagong. Yang pasti mah perawatan di konsisten, EF harian juga harus konsisten. Kita di lapang harus melihat kondisi kacer, birahinya dia segimana. Nah, kalau untuk saya burung yang bagongnya fatal, untuk terang bagongnya benar-benar fatal atau balonnya benar-benar fatal, kalau saya di harian pas penjemuran ataupun pas masuk ke umbaran, itu saya biasanya kasih pisang, Om, karena pisang itu manfaatnya menurut saya lumayan banyak. Pisang gepok ya, selain mengurangi balon, ke bulu juga bagus, ke badan juga bagus, ke fisik si burung itu sendiri. Kalau kesehatan burung itu oke, badannya oke, insya Allah untuk masalah balon itu rada lebih berkurang lah, sedikit berkurang. Mungkin untuk penanganan yang lain bisa tanya ke sehu-sehu yang lain ya, karena saya sendiri kan masih pemula. Mang Bajing, mau tanya, kan saya mau dokumentasi tentang cara penanganan kacer balon. Menurut Mang Bajing ini mah ya, cara mengatasi kacer balon itu seperti apa? Mau di audio, mau diketik, boleh Mang Bajing. Di antos Mang Bajing. Beh, Beh mau tanya. Saya mau dokumentasi tentang cara penanganan kacer balon. Menurut Babeh mah, cara mengatasi balon gimana nih, Beh? Menurut Babe, untuk menghilangkan balon itu nggak mungkin, cuma untuk menguranginya aja. Itu bisa dilihat dari kondisi fisik burungnya, apakah burungnya lagi fit apa tidak. Kalau untuk menghilangkan itu nggak mungkin sih, itu udah karakter bawaan kacer. Cuma itu tinggal dicoba mandi malam aja, jemur sedikit, kasih JK sedikit. Menurut Babe seperti itu. Pak, dokumentasi kacer balon lagi buat videonya. Menurut Pak Dedi nya, kumaha cara mengatasi kacer balon? Boleh diketik, boleh di audio. Nuhun, nuhun, nuhun. Kacer balon, ya kacer balon. Janten kumaha karakter kacernya paknya. Abdi ada bingung eta teh kacer balon gitu teh.
badai diketik dah pasti panjang iya diketik nah. Kacer balon upami menurut abdi mah nya kadang manuk kirang sehat itu kondisi ngebalon seueur teuing settingan ngebalon kirang teuing settingan ngebalon gitu janten kedah melari settingan anu pas we gitu kan seueur manuk ngebalon teh gitu gara-gara na gitu kirang tanagi ngebalon oper birahi ngebalon oper emosi ngebalon gitu pak gitu eta mah kantun ngutak ngetik settingan kacerna we panginten ya Mang, saya kan ke dokumentasi kacer balon, mengatasi kacer balon. Menurut Amang ieu mah kumaha cara mengatasi kacer balon? Diketik boleh, di audio boleh. Nuhun nuhun nuhun. Menurut saya, kacar balon itu jangan terlalu dijemur. Kurangin, jemurnya sebentar. Jangan lama-lama, nya kurangin. Misal jangkrik 3, udah. Terus jangan dulu ada kacar lain. Gitu, segitu aja Pak Sep, simple. Ang sibuk. Ang mau tanya, saya lagi dokumentasi kacer balon. Menurut Ang Dodi emangnya cara mengatasi kacer balon seperti apa gitu? Boleh diketik, boleh di audio. Nuhun, nuhun, nuhun. Maksud saya seperti ini, saya tidak akan memberikan sebuah teori, sebuah ilmu pasti untuk permasalahan ini gitu ya. Tapi di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman gitu. Dimana saya rangkum dari cerita dari teman-teman sesuai dengan pengalaman saya. Yang pertama, kacer balon itu disebabkan kurang pit. Kacer balon itu disebabkan karena kelebihan extra pudding, karena kelebihan panas, karena kelebihan rawatan, karena kecapean, karena mental. Itu kesimpulan dari teman-teman. Ya untuk menghilangkannya di situ ya tenaga harus kuat, harus fit gitu ya. Burung harus sehat, fisik dan mental gitu. Ya kalau misalkan udah kita lakukan ya minimal kita mengurangi sifat bagongnya. Walaupun iya teman-teman udah mengatakan bagong ini tidak bisa dihilangkan. Karena ini adalah ciri dari kacer gitu. Tidak ada kacer yang tidak balon. Semua kacer pasti balon, semua kacer pasti bagong. Mungkin di sini dari teman-teman udah paham maksud saya. Silakan teman-teman rawat burungnya, usahakan burungnya sehat, usahakan burungnya fit gitu ya. Walaupun nanti di lapang, kita lihat aja. Kadang-kadang di bawah balon, di atas nampil gitu. Di bawah on konslet, di atas balon. Jadi kalau misalkan teman-teman belum coba untuk gantang tapi mengeluh kacornya balon sebelum gantang, jangan dulu mengeluh, silakan gantang dulu. Kalau misalkan digantang balon baru kita mengeluh. Apakah emang karakternya di bawah ngebalon, di atas nampil? Ada juga yang kawan-kawan mengeluh, teman-teman mengeluh di bawah on konslet, di atas balon. Ada juga di rumah balon, di lapang,
di bawah di gantangan burung nampil gitu. Ada yang di rumah konslet tidak balon, tapi di lapang balon. Ada yang seperti itu. Nah di sini misterinya balon ini gitu ya. Misteri dari sebuah kata kacer balon, kacer bagong gitu ya. Ya solusinya seperti apa gitu? Bagong. Kalau misalkan dari pengalaman dari teman-teman ya, kalau misalkan udah ke lapang, kalau misalkan kacernya super balon gitu, gampang balon, kita track dulu supaya on, kita perlihatkan sama burung lain dia masih on, masih konslet tidak bagong, biasanya baru berani digantang gitu. Tapi kadang-kadang ada kecomannya yang berani walaupun di bawah ngebalon langsung dia gantang. Kadang-kadang seperti itu, dan kadang-kadang juga burungnya emang karakternya seperti itu. Tidak bisa on di bawah tapi di gantangan on gitu. Di gantangan nampil gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu gitu ya, apakah ini balon ataupun enggak di gantangan, coba di bawah buat on, konslet dulu, jangan dulu digantang. Ketika on, ketika konslet, coba perlihatkan sama burung yang lain, satu burung aja, perlihatkan balon enggak gitu. Biasanya kalau misalkan on atau konsletnya udah bener-bener gitu ya, udah 100% mungkin, biasanya bagong tidak akan bagong gitu ya, tidak akan balon lagi biasanya. Tapi misalkan on konsletnya tidak 100%, tidak pas, tidak full gitu, konsletnya tidak full, ya biasanya digantang balon. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen cari titik aman supaya kacer tidak balon di gantangan, silakan di bawah buat on, buat konslet dulu. Setelah konslet perlihatkan sama burung lain apakah balon atau enggak gitu. Kalau misalkan udah ngunci, udah nggak balon, baru gantang gitu. Kalau misalkan teman-teman masih ragu gitu ya. Tapi kadang-kadang ada di rumah udah on, dibawa ke lapang, tutup, gak dikeluarin, digantang nampil. Tapi kadang-kadang ada gini, ketika di rumah on, dibawa ke lapang karena kita pengen lihat gitu ya, dibuka on tapi digantang balon, ada yang gitu. Jadi kita tarik kesimpulan, kacer balon ini usahakan kondisinya fit, usahakan sehat mental, sehat fisik, usahakan tenaga full, dan jika ragu usahakan di lapang konslet. Setelah konslet lihatkan sama burung lain apakah konslet tidak balon. Kalau misalkan udah tidak ragu lagi, baru gantang. Kalau misalkan teman-teman masih ragu, jangan dulu digantang, on, konsletkan dulu di bawah sampai 100%. Mungkin itu, silakan kepada teman-teman kalau misalnya ada kekurangan bisa di komen, hubungi saya. Ini sebuah pengalaman, bukan sebuah teori, bukan sebuah ilmu pasti. Gak ada rawatan burung ilmu pasti, gak ada. Semua ilmu pengalaman, semua bukan ilmu pasti untuk rawatan ini. Ya kalau misalnya ilmu pasti satu tambah satu pasti dua gitu ya. Obat panas ya paracetamol misalkan, itu ilmu pasti. Kalau untuk rawatan ini tidak, bukan ilmu pasti. Ilmu berdasarkan dari pengalaman. Suatu saat bisa berubah-ubah gitu ya. Terima kasih dari saya. Sekian, silahkan di komen. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, mohon subscribe-nya. Salam kecomania.